Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murdito, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu yang saya hormati pula Al-Mukarram Bapak Ustaz Edi dan sesepuh Mushola Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Umul, dan juga yang saya hormati para orang tua, para bapak-bapak, dan khususnya para jamaah pengajian Mushola Ibtidaiyah yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan duduknya kita semua di sini senantiasa mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih dilimpahkan nikmat sehat walafiat, masih dilimpahkan nikmat panjang umur dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk bersama di Mushola Ibtidaiyah dengan niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan duduknya kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan sababiyah hadirnya kita di majlis taklim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan kirim salam senantiasa terlimpah curahkan ke ribuan alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya bahas materi fikih, karena kita sekarang sudah memasuki yang namanya bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Rajab termasuk bulan istimewa? Karena tertulis dalam Al-Quran, kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun ketika Allah menciptakan langit dan bumi ditentukan jumlahnya ada 12, dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, ya. Nah, di antara 12 bulan tersebut ada yang namanya Ashhurul Hurum atau bulan yang mulia, di mana salah satu sardun wa wahidun fardun, 3 bulan
tertulis atau berturut-turut adanya. Mana yang berturut-turut? Pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Zulqa'dah itu bulan Abid kita menyebutnya, Zulhijjah bulan Haji, langsung disusul bulan Muharram. Nah, 3 bulan ini termasuk Asyhurul Hurum berturut-turut. Cuman wawahidul fardul yang satu misah. Mana yang misah? Yaitu bulan Rajab. Kenapa ini Rajab dipisahin segala? Karena memang ketika kita bicara tentang bulan Rajab, yang terbayang di pikiran kita pasti udah ingatnya Ramadan, gitu ya. Iya, wah, udah dekat lagi puasa tuh, iya. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan, gitu. Sehingga di bulan Rajab, bulan Habib, bulan Haji atau bulan Muharram, itu sunnah kita untuk melaksanakan puasa, tapi hukumnya sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, sum minal hurumi watruk, puasalah kalian minal hurumi dari bulan-bulan haram, watruk dan tinggalkanlah. Artinya tinggalkanlah, kalau memang kuat silahkan puasa, kalau memang lagi capek sakit boleh kita tinggalkan, karena hukum puasanya hanya sunnah. Insyaallah bapak-bapak puasa nih tadi. Insyaallah. Karena keistimewaannya kalau kita lihat fadilahnya banyak Pak. Biasanya kan kita mah hitung-hitungannya pahalanya, gitu ya. Apalagi dalam kitab Durratun Nasihin, siapa orang puasa tanggal 1 bulan Rajab sama dengan puasa 3 tahun. Puasa tanggal 1 kemarin Sabtu. Siapa orang puasa di tanggal 2, pahalanya sama dengan kita puasa 2 tahun. Siapa orang puasa di hari ketiga tanggal 3 bulan Rajab, pahalanya sama dengan 1 tahun. Tapi besarnya pahalanya itu Pak. Keistimewaannya apa? Karena bulan Rajab ini istimewa Pak, yang sangat kita syukuri bulan Rajab. Karena kata Rajab itu ada 3 huruf, Ro, Jim, Ba, ya, 3 huruf, Ro, Jim, Ba. Ini Ro artinya rahmat Allah, Jim itu jirmul abdi atau dosanya manusia. Ba-nya birullah atau kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan di dosa manusia diapit atau dijepit oleh rahmat Allah dan kebaikan Allah. Makanya seakan-akan di bulan ini Allah mengatakan kepada manusia, ahmilu jirmal abdi baina rahmati wa birri, aku tanggung dosanya manusia di antara rahmat dan kebaikanku. Artinya di bulan ini Allah nggak mandang seberapa banyak dosa kita, yang Allah perhatikan sebanyak apa taat kita kepada Allah di bulan Rajab. Karena di bulan ini ada yang nyebut juga bulan Asob. Asob itu artinya bulan dikocorkan. Dikocorkan apa? Dikocorkan atau dituangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan ini banyak turun rahmat. Emang rahmat apa? Ya, bukan rahmat orang. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Artinya kasih sayang Allah, Allah tidak peduli sebanyak apa dosa kita, tapi Allah tetap ngasih nikmat kepada kita. Allah tetap sayang kepada kita. Dan ada yang mengatakan lagi bulan ini bulan Asom. Asom itu artinya tuli, budak. Kenapa disebut bulan budak? Nah, seharusnya di bulan ini yang pertama alasan disebut Asom karena di bulan ini tidak boleh terdengar suara peperangan antara kaum muslimin. Nah, itu digajah. Artinya di bulan haram ini nggak boleh umat muslim melakukan awal atau istilahnya memulai peperangan. Artinya nggak boleh umat muslim memulai peperangan kecuali orang istilahnya kafir yang mulai. Nah, itu mah beda lagi. Jadi nggak boleh orang muslim memulai perang. Atau disebut al-asom ini diharapkan di bulan Rajab ini lebih terdengarnya suara orang taat
dibandingkan suara orang yang maksiat. Makanya Rajab ini kaitannya dekat sama Ramadan. Dan kita kalau Ramadan ngarepinnya pengen dapat Lailatul Qadar. Karena orang dulu mau nyari Lailatul Qadar nyarinya dari sekarang, Pak. Gitu. Ngusahainnya dari sekarang, bukan ujuk-ujuk kita nyari tanggal ganjil. Tanggal 21, 22, 23 baru sholat. Enggak, tapi dari bulan Rajab, Pak. Makanya ulama macam-macam mengistilahkan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Memang kalau ada dalam hadisnya inna Rajab syahrullah wa inna Sya'ban sahri wa inna Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Kanjeng Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan di bulan Rajab itu sama dengan kita bulan nanam kebaikan. Ya yang mau ngebiasain Ramadan, ngebiasain banyak zikir dari bulan sekarang banyakin zikir. Seandainya kata udah kepikiran Ramadan dari sekarang nih potong-potongin pakaianku gitu, jahit-jahit gitu. Dari sekarang tuh rengginang jemur-jemurin gitu. Entar Ramadan udah jangan mikirin kayak begituan lagi. Kita fokusnya ibadah. Boro kadang-kadang. Justru Ramadan tuh pikiran kita udah kemana-mana. Nah karena di bulan Rajab ini disebutnya bulan Zami, bulan dimana kita nanam kebaikan. Artinya kita awali banyak istighfar, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, banyak sedekah. Diawalinya di bulan Rajab. Datang bulan Sya'ban disebutnya bulan menyiram tanaman. Rajab kita nanam, Sya'ban kita nyiram. Artinya disiram lagi, ayo ditingkatkan lagi ibadahnya. Ketika datang bulan Ramadan disebutnya hasil izami, bulan di mana kita memanen hasil tanaman. Makanya biar jangan kaget puasa Ramadan. Biasanya kan yang kagak biasa puasa, coba dah, gak biasa puasa, datang tanggal 1 Ramadan puasa, itu dramanya banyak, Pak. Ada yang udah sakit perut lah, ada yang masuk angin lah, ada yang udah minta kerokin lah. Karena kita gak biasa puasa. Makanya dari sekarang di bulan Rajab ya sekuatnya kita aja. Kalau mau sebulan kuat ya gak jadi masalah. Atau tadi tanggal 1, 2, 3 gak apa-apa. Yang penting saya hanya menyarankan adalah satu hari di bulan ini kita puasa. Entah mau Kamis, entah mau Senin, yang penting masih bulan Rajab. Emang kenapa saya nyamin gitu? Karena hadisnya luar biasa. Jadi man soma fi Rajab yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahi akbar. Siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, istaujaba ridwanallah, maka dia wajib atau berhak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sehari. Bagaimana kalau berhari-hari, apalagi yang berhari sampai sebulan gitu. Dan di bulan Rajab ini ntar istimewanya kapan? Di malam Jumat pertama. Di malam Jumat pertama bulan Rajab. Ini Sabtu. Kita nanggalnya Sabtu ya rata-rata. Ada yang Jumat nggak nanggalinnya? Kalau nanggalin Jumat kelewat udah. Nah kalau yang nanggalinnya Sabtu berarti belum. Nah, karena di malam Jumat. Jadi inna fi sulusil lail min Rajab, sesungguhnya di sepertiga malam di bulan Rajab, fi awalil lailati Jumatin, pada awal malam Jumat min Rajab, di bulan Rajab. Artinya di malam Jumat pertama di bulan Rajab sepertiga malam. Jadi kata Nabi, la yaqum malakun illa wa yastaghfiruna li suwami Rajab. Tidak tersisa satu malaikat pun kecuali semuanya, malaikat langit, bumi, semua malaikat mohon ampun bagi orang yang puasa di bulan Rajab. Luar biasa. Ketika kita puasa sehari aja dapat istighfarnya malah
malaikat. Dan istighfarnya nggak cuma satu malaikat, ini mah semua malaikat, luar biasa. Itu di awal malam Jumat bulan Rajab. Makanya ada kisahnya, ada seorang perempuan. Dia ini kebiasaannya kalau bulan Rajab suka baca surat Al-Ikhlas, surat Qul. Nggak banyak sih, sehari 12.000 gitu. Sehari 12.000 gitu. 12.000. Iya. Kerja dari dulunya. Ini apa hebatnya segitu perempuan sehari bisa 12.000. Ya paling kalau kita nggak milir baca nggak ngapa-ngapain 12.000. Nah, kebiasaannya itu di bulan Rajab baca Qul 12.000, dan kebiasaannya dia pakai baju dari sup dari kulit dari bulu domba. Jadi sulangnya itu atau tenunannya ini bajunya dari bulu domba. Itu kebiasaan pakai baju itu. Nah, ketika di bulan Rajab kebetulan dia udah puasa rajin baca Qul, sakit. Pas sakit wasiat ke anak perempuan, Neng, ibu kayaknya di umur gak ke rumah lagi. Ibu mau wasiat, mau berpesan, seandainya kata ibu nanti wafat, tolong ibu dimakamkan bersama baju yang ibu pakai itu. Baju yang tadi, bulu domba tadi pengen dibawa sekalian ke dalam kubur. Cuman kan yang namanya wasiat pak nggak langsung mati gitu ya. Jadi selang berapa hari, mungkin seminggu atau berapa hari, nah akhirnya benar wafat. Pas wafat dimakamkan, nah anaknya lupa sama wasiat ibunya. Akhirnya di satu malam anaknya mimpi ketemu ibunya. Kata ibunya, Neng, ibu mangga ridho sama Neng. Ibu mangga ridho gak rela sama kamu, karena kamu tidak menjalankan wasiat dari ibu. Akhirnya ke pagi-pagi anaknya kaget, buru-buru ke kuburan, manggil tukang gali kubur. Akhirnya kuburan itu dibongkar. Pas dibongkar itu kuburan, anehnya jasadnya kagak ada hilang. Bukan dimana orang, Pak. Ini jasadnya hilang. Cuman pas ketika masuk ke dalam lubang kubur, dibuka nggak ada. Tiba-tiba dalam kubur itu ada suara. Suaranya itu begini, Amma alimti, apakah kamu tidak tahu aku tidak akan membiarkan orang yang taat di bulan Rajab membiarkannya sendiri di dalam kubur. Artinya apa? Ini si ibu tadi karena dia rajin baca Qul, karena dia rajin mengisi bulan Rajab dengan taat kepada Allah, maka tidak dibiarkan jasadnya sendiri di alam kubur, tidak dibiarkan dirinya di alam kubur sendiri, sehingga dipindahkan ke taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Artinya kita jangan terlena, jangan sampai kita bulan Rajab ini enggak kita istimewakan, harus kita istimewakan gitu. Supaya apa? Supaya keburukan-keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi ada keutamaannya, cuman ini mungkin udah kelewat. Jadi ada 5 malam di mana khamsul layalin la turaddu fiha da'watun. Ada 5 malam, di malam itu doa enggak akan ditolak. Mana yang pertama, apabila kita berdoa di awal lailatul min Rajab, pada malam pertama bulan Rajab. Sayang udah kelewat, saya lupa bulan. Di malam pertama bulan Rajab lewat. Kedua, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban masih ada, tenang ya. Karena malam nisfu Sya'ban itu malam lebarannya malaikat. Jadi malaikat itu lebaran sama 2 malam. Kita kan lebaran 2 malam, lebaran haji, lebaran Idul Fitri. Cuman bedanya malaikat mah gak bikin kulit banget. Malaikat mah lebaran gak mikirin baju begitu. Jadi lebarannya malaikat itu 1 malam nisfu Sya'ban, 2 malam Lailatul Qadar. Di bulan Sya'ban sama bulan
Ramadan. Kalau kita mah bulan Syawal, bulan haji. Di malam nisfu Sya'ban itu, makanya kenapa kita dianjurkan baca Yasin 3 kali, niatin pertama pengen kasih rezeki buat ibadah, umur panjang buat ibadah, kemudian dikasih ditetapkan atau dikuatkan iman Islam. Karena kenapa? Karena di malam itu Pak, list kita itu dikasihnya malam itu. List orang meninggal tahun ini jatuhnya malam nisfu Sya'ban. Pembagian rezeki juga selama setahun itu di malam nisfu Sya'ban. Makanya di malam itu kita jangan sampai melewatkan lah, jangan sampai di malam itu kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini mah tiap malam, tiap minggu adanya. Kapan? Malam Jumat. Malam Jumat banyak berdoa Pak. Habis yasinan, umpamanya di musola, di rumah, malam umpamanya, ayo banyak yang berdoa. Siapa tahu kita pas dapat waktu ijabah, luar biasa. Dan yang 2 malam lagi ialah malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah malam Idul Fitri, Idul Adhanya ada di musola. Kalau ibu-ibu kan sibuknya, ada yang masih mermak, ada yang masih mikir kuli gitu ya, ada yang lagi mengambil toples saya gitu ya, ada yang nyetrika. Cuman kita di situ banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keistimewaan bulan Rajab. Puasa yang tanggal 1 nggak puasa, atau tanggal 2 nggak puasa, tanggal 3 nggak puasa. Ada nggak pahala yang lain? Ada, antar tanggal 27 Pak. Tanggal 27 Rajab. Siapa orang yang puasa pas mansoma bil yaumis sabi wal isrin, siapa yang puasa tanggal 27 min Rajab daripada bulan Rajab, maka dia seakan-akan puasa selama 6 bulan. Jadi pahalanya setengah tahun. Kalau beda dengan di awal ya, kalau kita tanggal 25 pahalanya setengah tahun. Iya lumayan. Cuman kan kalau kita pikir ini kenapa Allah gede-gede amat ngasih pahala Pak? Ya sangat-sangatnya orang kerjain Pak. Ya benar kan? Ya sangat kerjain. Dan juga perlu kita cari pahala yang kayak begini. Sebab kenapa? Kita dikasih umur pendek, disuruh nyari amal buat bekal selamanya di akhirat. Di akhirat kita selamanya bakal lama hidup, tapi kita disuruh nyari bekalnya di dunia. Makanya kita manfaatin tuh yang kayak begitu. Puasa sehari pahalanya 3 tahun, puasa yang tanggal 2 pahalanya 2 tahun. Kita cari yang kayak gitu supaya apa? Menambah amal kita, menambah bekal kita nanti di akhir. Karena di malam 27 Rajab tadi itu adalah malam pertama malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Rasul tanggal 27 Rajab. Ya bukannya kalau Isra Mi'raj jelas, cuma pertama kali malaikat Jibril turun kepada kanjeng Nabi membawa risalah tanggal 27 Rajab. Dan di malam itu juga nanti kita bahas, yaitu Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pas tanggal 27 Rajab. Makanya di bulan ini kita perlu banyak ibadah, banyak mengisinya dengan amal soleh. Karena kenapa? Di bulan ini Pak, kita mensucikan badan. Datang bulan Sya'ban kita sucikan hati. Datang bulan Ramadan kita mau mensucikan roh kita. Jadi Rajab membersihkan badan, Sya'ban kita bersihkan hati kita, Ramadan kita bersihkan ruh kita daripada dosa, supaya ntar pas lebaran benar-benar untuk kita seperti bayi yang baru lahir tanpa mempunyai dosa. Luar biasa. Itu keistimewaan bulan Rajab. Baik bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sedikit mau membahas tentang puasa.
di mana kita itu kalau menentukan awal puasa biasanya ramai Pak. Ini pada nanya ke saya juga banyak yang WA, Ustaz hari apa kita puasa? Kalau saya ngajak sih enggak Pak, karena kalau hitung-hitungan saya insya Allah bisa sih, hitung awal bulan saya bisa. Cuman saya emang nggak suka ngajak Pak. Kadang-kadang saya udah tahu, guru saya udah nyebarin dari bulan Rajab udah dikasih tahu kita biasanya. Bulan Rajab udah dikasih tahu Ramadan nih hitungannya tanggal segini. Cuman kan kalau kita umumkan langsung rame. Nah, makanya biasanya kita udah ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Cuman silakan kalau umpamanya kita percaya ke satu tokoh, emang beliau ilmunya luar biasa, nggak percaya apa kita nggak apa ikut kepada beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, cara kita menentukan awal Ramadan. Pertama di sini faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Wajibnya puasa Ramadan apabila adanya salah satu dari 5 perkara ini, baru kita wajib puasa Ramadan. Pertama, ahaduha bikama isyakbana salasina yauman. Pertama, ketika kita sudah yakin Sya'ban ini sudah 30 hari, berarti sudah otomatis besoknya Ramadan. Ya, jadi kita hitung. Kalau memang kita awal nentuin Sya'bannya, makanya awal Sya'ban itu Pak. Kita nentuin Sya'bannya dari tanggal berapa? Gitu. Ketika Sya'ban ini kita bingung nih, udah ya genapin aja Sya'ban ini jadi 30. Berarti besoknya Ramadan. Jadi tanggal 1. Gimana ini mah tanggal 30 atau tanggal 29 pemerintah udah ngumumin, ya kan? Bahwasanya ini masih tanggal 29, besok udah suruh puasa. Terserah kita. Kalau memang kita yakin dan memang kita harus ikut pemerintah, ya nggak apa-apa, kita ikut pemerintah. Karena pemerintah juga sama, hitungannya lebih canggih Pak. Kalau biasanya di pesantren itu kan biasanya hitungannya dia pakai ada namanya itu takdirul maksud. Tapi pemerintah itu udah pakai hitung-hitungan epimeris biasanya. Ada yang pakai langsung poska. Makanya ada yang pakai rupiah, ada yang pakai hisab. Kalau hisab ya tadi dengan hitungan. Jangan salah, bukan orang Muhammadiyah doang Pak yang bisa ngitung. Orang NU juga banyak yang bisa ngitung. Cuman kalau NU mah digabungkan. Hisabnya berapa, udah ketahuan baru di ru'yah. Ketika ru'yah tidak memungkinkan karena cuaca, karena umpamanya gelap, gitu kan. Kalau cuacanya gelap nggak mungkin kelihatan bulan, nggak kelihatan, makanya pakai hisab. Gitu. Cuman ketika kita bingung, tinggal kita genapkan aja 30 hari bulan Sya'ban. Ketika kita genapkan 30 hari bulan Sya'ban, maka besoknya Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Hilal itu artinya bulan sabit. Bulan yang kecil begitu melengkung, itu namanya hilal. Kalau Qomaruna bulan biasa, kalau Badrul bulan purnama gitu. Makanya hilal mah bulan sabit. Pihak iman rohahu, pada hak orang yang bisa atau yang telah melihat bulan tersebut. Makanya orang yang melihat hilal ini atau yang melakukan ru'yah itu biasanya disumpah, nggak sembarangan. Ya, biasanya di Tanjung Pasir juga ada. Kalau bapak mau lihat nggak apa-apa. Setiap tanggal besoknya mau ditentuin, biasanya orang pemenang itu di Kabupaten Tangerang biasanya ke Tanjung Pasir yang bisa lihatnya. Nah, di situ pakai alat kan, Dewoska, teropong. Kalau kelihatan nih tinggi hilal, biasanya berapa? Dulu mah hitungannya 2 derajat. Kalau dulu, sekarang mati 3 derajat. Di atas 3 derajat berarti besok udah dipastikan Ramadan. Jangan begini, giliran Ramadan nungguin yang belakangan, Lebaran nungguin yang duluan. Biasanya begitu tidak betul. Ramadan nyari yang belakangan, giliran Lebaran nyari yang duluan. Makanya kalau kita konsisten memang ikut pemerintah, ya ikutin tanggal 1-nya, ikutin Lebaran juga kita ikuti.
Jangan ini mah tanggal 1 ngikutin pemerintah, pas lebaran ngikutin yang sini gitu. Ya jangan gitu. Jadi kita harus punya keyakinan. Jadi ketika terlihat hilal, kemudian orang tersebut bersumpah, saya bersumpah saya tadi melihat hilal ketinggian sekian derajat. Nah kita meyakini orang tersebut benar, kita besok wajib puasa. Karena sudah dipastikan besok Ramadan. Gimana kalau kita ragu? Kalau kita ragu, kita lihat orang yang mengatakannya, apakah dia orang yang kompeten atau enggak. Ya, kalau umpamanya orang biasa ngomong, saya melihat hilal dengan mata batin, saya nggak bisa dengan mata batin hilal mah perlu kelihatan dengan mata jelas, mata telanjang. Bahkan begini, kalau Abu ya, prinsip ngelihat hilal itu nggak boleh pakai alat. Karena zaman Nabi nggak ada alat. Jadi prinsip beliau mah perlu kelihatan sama mata. Makanya beliau puasanya pasti belakangan. Karena nggak mungkin kelihatan dengan mata. Bahkan lebarannya juga kadang belakangan banget. Bahkan kalau nggak salah Ramadan kemarin puasa 31 hari. 31. Nah, gimana coba hitungan 31 kali aja. Ya. Karena hitungannya beliau begitu. Jadi harus terlihatnya dengan mata telanjang, nggak boleh pakai alat. Tapi kalau kita rata-rata dengan alat kan, karena nggak mungkin. Nah, wakilkan pasikon, meskipun yang melihat hilal ini orang fasik, artinya orang fasik ya kadang buat pahala, kadang juga buat dosa. Memang fasik itu apa sih? Fasik itu Pak, orang yang pernah melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Bedanya dosa besar sama dosa kecil apa? Nah itu aja. Kalau dosa besar, dosa yang sudah tertulis dalam Quran dan hadis, itu namanya dosa besar. Ya seperti dosa kecil kayak gimana? Dosa yang nggak tertulis dalam hadis, kayak kita apa? Minus semut, bakar semut, gitu ya. Ya. Atau gimana? Itu kan nggak tertulis, itu dosa kecil. Kita umpamanya injek-injekin rumput segala macam, itu dosa. Kata dosa. Mau bukan bola. Gimana maksudnya dosa kecil? Dosa kecil makanya dengan wudu, dengan kita sholat sunnah itu dosa kecil mah rontok langsung, apalagi dengan ngaji itu. Kecuali dosa besar, cuma kita perlu taubat, mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ketiga, wasali suha bisubudihi bihaqqi man lam yarahu tapi bi'adli syahadatin. Jadi yang ketiga, kita kita wajib puasa apabila hilal ini sudah ditetapkan atau tanggal 1 Ramadan sudah ditetapkan, tapi bagi orang yang tidak melihat cuma tadi dengan kesaksian. Sekarang begini, Menteri Agama menetapkan tanggal 1, pertanyaannya dia ngelihat nggak dia? Kagak, dia di kantor. Iya dia di kantor. Yang ngelihat cuma orang petugas. Makanya ditetapkan namanya pun kita percaya enggak? Nah itu makanya tergantung kepercayaan kepala menteri agama kepada orang yang melihat. Tapi rata-rata dijadikan patokan di Pulau Jawa atau daerah kita di Banten itu rata-rata di Pelabuhan Ratu. Pokoknya Pelabuhan Ratu di atas 3 derajat itu pasti kita puasa. Karena kenapa? Di situ kan nampak jelas. Biasanya Pelabuhan Ratu patokan kita. Kalau di Cakung kan dia di atas gedung, jadi kurang meyakinkan. Dan kalau di Pelabuhan Ratu jelas itu dari, karena kan ketika pas matahari terbenam itu baru kelihatan. Pas matahari mau terbenam, kelihatan. Mau terbenam udah kelihatan. Kalau masih siang enggak, soalnya kan cahayanya kelihatan. Karena ngadu dengan cahaya matahari. Jadi disubuti dengan ditetapkannya 1 Ramadan pada orang yang tidak melihat tapi bi'adli syahadat. Artinya bi'adli syahadat kesaksiannya ini dapat dipercaya. Kita percayalah kepada menteri agama karena di mereka juga punya tim, di lapangan bagaimana menentukan 1 Ramadan.
Kemudian warabi'uha bi ikhbari an riwayatin mausumin bi sawa'un waqa'a bil qalbi siku amla aw ghaibun mausumin bi in waqa'a bil qalbi siku. Ini mah yang ketiga, yang keempat ialah dengan pemberitaan orang adil. Ya kayak di kita Pak, di kita kan rata-rata mainnya ke kiai. Berarti kan dengan pemberitaan kiai, kata kiai saya mah Ramadannya tanggal 1 Ramadannya hari Selasa umpamanya. Akan beliau menceritakan. Nah kita meyakini yang apa-apa kita ikut. Boleh kita ikut. Kalau umpamanya kita nggak percaya, tapi di hati kita membenarkan, ya nggak apa-apa. Kita nggak percaya ke orang tersebut, tapi hati kita membenarkan, boleh kita itu. Karena kita membenarkan. Yang kelima, bizonni dukhuli Ramadan bil ijtihad biman istabah alaihi zalik. Terakhir, yang kelima yaitu masuknya atau tanggal 1 Ramadan dengan zon atau prasangka bil ijtihad dengan cara ijtihad. Kayak gimana? Dengan cara ijtihad seperti begini biasanya kalau ijtihad tuh biasanya kalau orang dulu mah kan begini, ada yang ditahan atau ada yang dibui pas dibebaskannya tanggal 1 Ramadan. Kita melihat dia bebas berarti itu tanggal 1. Nah, berarti ijtihad kita begitu. Sama kayak kita nentuin waktu sholat. Ijtihad kita Pak. Ijtihadnya apa? Ngeliat jam. Kalau kita lihat jam dulu. Ya sekarang Pak. Makanya hati-hati, makanya nih bagi yang sering azan maghrib, hati-hati kalau azan kudu pas waktu. Ingat Jakarta dengan Tangerang itu bedanya 1 menit. Bahkan kalau enggak sampai 1 menit, kalau nggak salah hanya 48 detik. Cuman kan itu juga ada jarak. Jadi jangan pas mau langsung buka. Hati-hati. Makanya sekarang mah kalau kan ada HP, ya sesuaiin aja sama daerah Teluk Naga gitu. Makanya kadang-kadang saya juga sering dengar nih, ada di sebagian mushola belum waktu udah azan, kasihan yang puasa, ya kan? Iya dia nyangkanya udah maghrib, makan aja, ternyata melihat HP dia belum waktu, bukan sayang dia puasanya. Kalau puasanya Ramadan itu gimana? Itu jadi budi kodok. Kalau puasanya jadi puasa sunnah itu batal puasa, karena dia bukannya belum waktu. Makanya kita dalam penentuan waktu, entah waktu sholat, waktu Ramadan itu kita harus hati-hati, terutama ini waktu sholat. Jangan sampai kita orang ini belum maghrib malah udah azan. Ternyata ada yang lagi puasa nungguin azan. Iya kalau di rumah mah, kalau anak santri mah pernah nggak megang HP, jamnya nggak pernah ngacak. Artinya yang dia dengerin cuman dan saya makanan di rumah udah makan dia masih nungguin azan aja. Kalau dia saya kan bapak saya udah makan duluan, karena saya memang udah disetting waktu. Saya yakin kan kalau dia pada nungguin azan, karena kasihan kadang-kadang azannya malah duluan. Jadi ketika waktu belum buka dia sudah buka. Itu cara menentukan awal Ramadan. Sampai sini Pak, ya silakan. Ada yang nanya? Jangan ngantuk. Ini masalah puasa Rajab ya. Ya. Bagaimana kalau puasa Rajab ini sekalian buat nutupin atau menggodok puasa yang mantap? Kosong berapa nih? Kodok. Ya, emang kita kodok lah bahasa kita ya. Gimana bisa nggak kalau sekalian gitu? Nah, ketika di bulan Rajab ini kita mau puasa dan kebetulan kita masih punya kodok yang belum terbayar, maka bagusnya kita niatnya kodok aja. Tapi kalau puasa kodok ya niatnya udah malam, nggak bisa habis subuh, karena puasa kodok mah wajib.
Kalau puasa wajib niatnya harus malam. Ya, seperti sekarang nih udah isya kan ya. Udah kita niat sejak puasa esok hari qadha bulan Ramadan. Tapi insya Allah sekalipun kita puasa qadha Ramadan, kita tetap dapat pahala puasa raja. Meskipun nggak niat raja, kita hanya niat puasa qadha Ramadan. Tapi insya Allah kita dapat pahala puasa di bulan raja. Karena memang begini Pak, kita itu kalau masih punya pondok jangan dulu melaksanakan yang sunnah. Kebetulan nih Rajab kita masih punya pondok, udah niatnya pondok, jangan niat supaya apa? Kita bayar utang dulu, baru minta bonus. Tapi insya Allah dapat dua-duanya karena kita niatkan mengagungkan bulan raja. Karena kita latihan sampai Ramadan belum kebayar repot. Kalau belum kebayar sampai Ramadan itu dulu ini yang kita bahas. Sebenarnya yang perlu ditagih mah dibayarnya bayar fidyah kalau bayar fidyah banyak kan sebenarnya. Fidyah mah. Iya kalau yang bayar fidyah seumpama ada ibu-ibu 3 hari umpamanya dia nggak kodoin sampai Ramadan lagi kan lumayan 3 kilo. Tapi 1 orang harus RT. Iya, harus RT. Iya. Karena fidyah mah. Karena kenapa mengingatkan mereka? Itu undang-undang ada undang-undangnya ada di muslim deh. Kita yang ngaji mah tahu lah. Lu kemarin ngaji lu tahu depan. Undang-undangnya ada. Dulu kemarin gak ngaji, ya kemarin. Makanya ngaji, ton orang. Kan diisi lah. Saya ngerti kalau pidatan, tapi kan Bapak tahu kan harus. Saya ingetin ya Bapak itu ayah. Ketinggalan dete. Ketinggalan kemana ngaji dia Sekarang kita sambung. Terus masalah itu kalau mamanya saya dapat 3 kilo itu kemana? Kalau fidyah, sebenarnya fidyah mah nggak harus ke mustahik zakat, dia mah cukup ke fakir miskin, jompo, kurang manis apa? Nggak bisa dimasukin dalam sana bagaimana? Kalau mau, nah kecuali nggak apa-apa separohnya untuk kemaslahatan muslimin nggak apa-apa. Untuk kemaslahatan muslimin itu kagak apa-apa. Express. cepet sarang atuh apa ya? Iya. Ada lagi Bapak? Cok, ada Cok. Dan juga di bulan Rajab ini Pak ya kita banyakin beristighfar. Memang kan sekarang udah banyak lah pada tahu amalan-amalannya Pak ya. Kalau bisa banyakin sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Harus sekarang banyak share-share kan banyak ya. Itu sayyidul istighfar luar biasa bagus. Atau kemudian kita yang penting kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu kita banyak berdoa itu supaya kita dapat keberkahan di bulan Rajab. Ya ada lagi Pak, silakan. Cok, Gak ada bahan. Di depan ketemu mana tadi? Kalau membuat ada jari, membuatnya juga bagaimana? Tanya juga. apa tanya? Apa? Ada nanya? Ya, nanya. Kalau nanya super paham. Jelaskan saja.
Jadi amalan apa yang terbanyak merasakan dia apa yang Jadi kalau sebenarnya Nabi itu banyak berpuasa 4 bulan, banyak puasa sunnah maksudnya. Itu bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Dan kalau amalan di bulan Rajab, karena memang Allah ini di bulan Rajab mengharapkan tobat daripada kita, maka yang perlu diperbanyak adalah istighfar. Memang kalau ulama kan sudah nyusun, di antaranya Rabbi pilih warhamni wa tub alayya, pagi 70, sore 7, Rabbi pilih warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya, terimalah tobat saya. Karena di bulan ini kita perlu banyak bertobat kepada Allah. Tapi di antara yang saya baca, kebanyakan ya kita itu dianjurkan banyak istighfar lah, banyak membaca istighfar. Seandainya kata kita nggak hafal doa yang tadi nggak hafal saya istighfar, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim itu apa? Pagi kita subuh 70, maghrib atau mau menjelang maghrib boleh kita baca 70. Maghrib lah enak sampai di musola, ya, subuhnya sampai di musola, maghrib di musola baca 70. Tambah tasbihnya. Memang kalau tasbihnya di tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanallahil hayyul qayyum. Kalau tanggal 1 sampai 10. Tanggal 20 tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil ahadis somad. Tanggal 21 sampai 30 Subhanallahil raufir rahim. Kalau tak hafal udah subhanallah aja. Subhanallah, subhanallah atau subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, enggak apa-apa. Yang penting setiap hari kita baca 100. Kita mensucikan Allah, artinya membaca tasbih kepada Allah. Kita juga mensucikan diri kita dengan istighfar. Gimana kalau bulan Sya'ban? Sebenarnya kalau bulan Sya'ban di antaranya keutamaan bulan Sya'ban, kalau dari segi amalan nggak ada yang dikhususkan bulan Sya'ban. Hanya dianjurkan ya kita tadi ya di antaranya karena bulan Sya'ban itu bulan kita mau mendekati Ramadan. Intinya kita kalau memang punya kodok ya kodok puasa. Dan juga di bulan Sya'ban itu kita banyaklah berdoa di situ malam. Karena kenapa? Itu kok di tanggal 15 ke sono itu pembagian kita soal jatahnya kita selama tahun itu ditentukannya di mana disebut Sya'ban. Hanya di situ membaca sholawat, tadi baca sholawat tiap hari Pak, jangan kita kurang. Kita sampai tiap hari baca sholawat. Kalau masalah amal, karena amalan kalau kita tentuin karena sangat. Ya, sama Pak. Kayak tadi baca apa namanya pulbu 12.000, waduh kalau milir urusannya. Dan dulu kayak baca pulbu. Ya. Tapi Nabi itu lebih banyak puasa adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Memang keterangan kita Fathul ini juga begitu. Jadi afdhalus syuhuri shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Jadi bulan yang paling utama untuk dilaksanakan puasa setelah bulan Ramadan adalah Ashhurul Hurum, bulan yang mulia tadi, bulan Hafid, bulan Haji, bulan Muharram, bulan Rajab. Itu yang paling afdal. Cuman masalah ditentukan yang bulan dikhususkan bulan Rajab memang nggak ada dikhususkan bulan Rajab. Nabi hanya mengatakan bulan haram, dan bulan haram itu 4. Makanya kata Nabi sum minal haram watruk, puasalah daripada bulan haram. Cuman watruk artinya watruk ya kalau nggak kuat silahkan tinggal ini nggak sampai wajib, hanya sunnah. Ada lagi Bapak? Pak. Kita apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kalau pertanyaan saya udah pernah dibahas karena kemarin nggak ngaji.
Kalau belum sih nggak. Oh, udah lihat itu gua. Cengin ya, lanjut. Begini Tat, saya mau nanya apakah penghitungan bulan dalam Hijriah itu enggak tetap pasti, misalnya 1 bulan 30 kayak kalender Masehi kan kita Januari 31, Februari, Maret udah pasti kan. Kalau itu apakah dia berubah-berubah atau gimana? Terus kenapa gitu Ustaz? Karena dia ngikutin tahun kawisan. Jadi dia kalau dalam hitungan, kalau saya namanya kan ilmu falak Pak. Jadi memang pasti setiap tahun gak bakal sama. Tapi intinya bulan Hijriah mah gak lebih dari 30. Dan kalau di kita nasional 31 ada, pasti enggak. Ya kita mah rata-rata kalau Hijriah mah 29, bahkan ada yang 28 juga ada, 29, 30. Cuma itu nggak tentu. Kenapa? Karena kita ngitungnya dari munculnya bulan, bukan patok dari matahari. Jadi makanya kalau mau nentuin awal bulan itu kita ngitungnya kan dari ngitung bulan sebelumnya, ngitung tahun sebelumnya, baru kita jadi nentuin itu akhirnya. Kita tentuin akhirnya itu bulan hari apa, nah baru besok baru masuk tanggal. Jadi pengaruhnya kenapa enggak berurutan gitu ya? Ya enggak kayak Desember umpamanya 31 pasti. Kenapa enggak berurutan? Karena itu. Jadi dalam kalender Hijriah itu ada sekitar 1 tahun bukan enggak bisa namanya. Bisa kali. Saya lupa bahasanya, jadi dia tergantung tahun itunya. Ada 2 kalau masalah. Karena saya lupa bahasanya. Yang saya pelajari. Jadi kalau mau belajar hitung, saya kasih ini cuma hitungnya bulan-bulan ya Bapak. Kita harus paham hitungan detik kali menit. Jadinya apa? Berarti ngitungnya di akhir bulan kan? Yang hitungnya dari sekarang juga bisa. Kalau yang pakai hitungan. Tapi kalau yang pakai ruyat kan ya saya bilang tepat. Makanya bedanya itu kalau pakai ruyat, pakai hilal. Umpamanya ngitung akhir bulan nih, lepas ini akhir bulan umpamanya. Kita pakai teropong. Kalau umpamanya bulan ini belum ada 2 derajat, berarti dilewatin sehari. Besoknya lagi belum masuk, berarti belum masuk. Oh berarti Sa'ban ini 30. Tapi kalau di teropong udah ada, berarti Sa'ban ini 29. Jadi tergantung bulan, bukan tergantung kepastian kalender enggak. Jadi tetapi udah ada ulama, kan kayaknya di Rawamannya udah punya, udah ada hitungan secara hitungan tahun biar 100 tahun dari cuma 100 tahun nih Lebaran ini hari apa itu udah ada sekarang ini. Iya, Tapi kalender ya. 100 tahun. Iya udah dihitung, iya kalender 100 tahun. Jadi itu kalau pakai hisab memang gitu, tapi pakai ruyat belum tentu. Bisa hisab kan pakai hitungan. Tapi kalau pakai ruyat mah nggak bisa begitu, harus pakai alat hitung dia. Makanya biasanya ngebeda itu kan ngelihat bulan. Makanya kalau hitungan bulan Hijriah mah disebutnya hitungan Komariah. Ya, seperti gimana ngitung masa idah, contoh Pak, masa idah perempuan yang ngitungnya ngitung Komariah, ngitung bulannya Hijriah, jangan ngitung Masehi, pasti banyak ngitung Masehi mah. Iya, umpamanya 4 bulan 10 hari, ya jangan 4 bulannya 4 bulan nasional, 4 bulannya Hijriah. Ya seperti umpamanya tanggal 1 Muharram ngitungnya bulan itu. Muharram, Safar, umpamanya Bulan, Silih bulan, ya kita 7 Maret awal tanggal 10, dia udah lepas idah. Cara ngitung, jadi jangan ngitungnya hitungan nasional. Kalau urusan agama, kenapa beda ya? Hitungnya bulan, jadi ininya bulan. Namanya bulan kan kita nggak tahu, nggak tetap. Iya, jauh, mau ketemu, mau tahun ketemu.
ketemu. Kalau ngingetin kita nih susah nih. Dia hari Kamis wafatnya hari Kamis tanggal sekian, tapi nasional tanggal 12 umpamanya. Nanti ke setahun ke depan jauh di tanggal 12 mah ya bukan dia bulan itu lagi bukan. Tadi hidupnya bulan Islam kalau buat kita mah itu enak itu ketemu baru. Ada lagi Bapak? Oh iya, Harus dipancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas puasa Ramadan kita ngelakuin perjalanan dari Tangerang ke Jawa gitu Pak Ustadz. Kita buka puasanya ikut mana Pak Ustadz? Waktu di Jawa apa waktu yang di Tangerang gitu? Di tempat lah. Di warteg jelas di warteg. Ceritanya Buka puasa di warteg jelas. cepetan daerah Iya. Jawa. Iya. Jadi biasanya lebih Dari sini jauh. Jam lebih cepet sono. Katanya di HP. Sono udah masuk sini belum di 10 menit. Jadi maksudnya kan begitu berangkatnya dari sini subuh, nah dia Ya, ke ngikutin sono. dari Jakarta nih subuh, di sono udah buka nunggunya di Jakarta, ya bisa ikutin di Ntar udah pulang ke Jakarta baru buka. Karena kita ngikutin waktu setempat. Meskipun kita sahurnya di Tangerang, kayak di Tangerang. ya sahur kita di Tangerang gitu ya. takutnya besok kalau udah berangkat umroh, nah ngikutin lah. Iya. Makanya di Jakarta. yang lagi ini mah ya kalau orang naik pesawat Pak, yang jarak dari sini kemana, umpamanya waktunya duluan, waktu Indonesia Barat, apa namanya timur ya, yang duluan ya. Papua. Dia duluan. Kita ke sana naik pesawat kan umpamanya dia datang ke sana maghrib. Jadi kita jam 4 ya, dia naik pesawat datang ke sana umpamanya maghrib. Aduh buka. Untung Papua Iya. Kalau Jakarta belum. Terus harus di sini buka di Papua. Karena ke sana kita lawan waktu. Luar ya. Iya. Dari 12 malam. Saya makin cepat. Oke, ya, jadi lebih cepat timur kan ya? Iya. Tapi kalau emang kitanya dari subuhnya umpamanya sahurnya di sono, bukanya di sono ya sama waktunya. Cuma yang dilemanya Harjo sahurnya di sini, nah bukanya di sono. Jadi kayaknya lama banget. Lama apa lebih sebentar? Lebih sebentar. Kalau sampai sana kan 4:30 sore, Oh, udah maghrib. Oh Jawa. 5:30. Iya. Paling 5:30 udah buka puasa biasanya. Setengah 6. Iya. Ya udah gitu di sana aja. Untung. Makanya besok mau gini. Kalian. Maghrib gua di situ. Iya di barat. Di sono makin jauh. Kalau dia lebih cepat. Lebih lama. Lebih lama. Ya kan ada TV. Maksudnya di sini enggak Ada kalau yang dari sini Beda ke daerah sana sana tadi beda sama Jakarta. Iya. Makin lama Sama. waktunya. Jadi kan itu dia tempat. Karena kan misalnya begini, kita buka puasa itu libur disangsi, Tadi kan bukan itu matinya, tapi libur disangsi karena terbenam matahari. Selama matahari belum terbenam, nah kecuali ada wilayah memang yang nggak ketemu maghrib, Pak. Jadi seperti ada Eropa kan ada, Pak. Ya siangnya lebih lama, repot kalau bahasa begitu. Malamnya ada cuma 2 jam, siangnya lebih lama. Itu gimana ijtihadnya dia ikutin apa namanya negara tetangga, negara yang ada sebelah boleh. Kalau memang waktunya langsung, apalagi nggak ada siang-siang dong ya. Nggak ada malamnya siang ini. Waduh, nah, itu kita melihat apa ke wilayah tetangga, negara tetangga. Ini tahun ini mari. Ikut ini dong mari. Enak. Enggak kirain mah ngikutin sini gitu. Enggak. Ya kita sahurnya di sini, ternyata dan bukanya di sana. Kita biasa makan pulang kampung di Jakarta. Udah makan belum di situ belum? Bisa 6:30 itu makan di situ. Pesawat kan atau sini buka terus sono belum lagi sampai Iya makanya kalau yang dari sini mau ke Riau, ya
kan disangkanya udah mau kecil belum maghrib kan itu sama maghribnya dia subuhnya lebih awal gimana dia kan justru menurut matahari Iya, karena matahari justrunya berlawan apa namanya matahari turun ke sono jadi makanya jadi bukanya kita ya tergantung wilayah. Ada lagi Pak, jadi nggak usah khawatir takutnya takut kita sono gitu, jangan, justru kita ikutin wilayah setempat aja. di mana kita berada di Ya, di mana bumi kita ya. Ada lagi? Guys, udah cukup. Cukup? Ya, cukup ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa jadi ilmu dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang salah itu dari khilafan atau mungkin kebodohan saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, 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 ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim rabbiyallahu ta'ala wa tabaraka anhu sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa ahlana min aqadid dunya wa azabil akhirah wa bimanhima wa bariyatima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma ij'al auladana wa aqribana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna waliyahum min ahli syarri wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.